Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas bagaimana kita membuat jadwal proyek di software Microsoft Project. Pertama yang kita lakukan adalah membuka software Microsoft Project. Kita cari dulu ya, guys. Oke. Inilah bentuk tampilan dari Microsoft Project. Di sini ada dua bagian, yaitu di sebelah sini adalah Gantt, Gantt tabel, dan di sebelah kanan ada Gantt chart. Apabila kita nanti memasukkan data-data di Gantt tabel, nanti Gantt chart-nya akan terbentuk sendiri di sebelah kanan. Oke, kita coba ya. Apabila kita akan memasukkan nama tugas, kita klik di text name. Di kolom text name, kita coba tuliskan analisa dan desain sistem. Oke, di sini kita klik enter. Ketika kita klik enter, nanti secara otomatis akan muncul task mode seperti ini. Untuk menyimpan file project, kita bisa klik di pojok kiri atas. Oke. Di sini ada project 1. Jika kalian ingin menamakan sesuai dengan keinginan kalian bisa ganti di kolom file name. Lalu save. Selanjutnya di sini ada text mode atau mode text, mode tugasnya. Kita bisa pilih mode tugasnya, ada manual schedule atau auto schedule. Untuk manual schedule, user mempunyai kendali terhadap durasi, start, dan finish, dan semua perubahan penjadwalan proyek. Lalu apabila automatic schedule, apabila kita ubah ke automatic schedule dan kita belum mengisi durasi, start, dan finish-nya, maka secara otomatis durasi, start, dan finish-nya akan terisi. Karena dia terisi secara otomatis, kita perlu cek kembali apakah di sini sesuai dengan proyek atau jadwal yang kita rencanakan. Misal kita itu sebenarnya untuk analisa dan desain sistem memerlukan waktu durasi 9 hari. Dan untuk start date-nya atau mulainya tugas analisa dan desain sistem yaitu tanggal 15 Juni 2020. Untuk finish atau tanggal rencana penyelesaiannya akan secara otomatis berubah. Selanjutnya, karena kita akan latihan untuk melakukan penjadwalan proyek di Microsoft Project, kita akan pakai manually schedule saja. Selanjutnya, kita akan mengisi tugas-tugas yang lain. Seperti materi yang ada pada slide atau PowerPoint Management Project untuk sistem informasi, kita membagi menjadi dua jenis teks, yaitu summary text dan primitive text. Di sini summary text adalah tugas yang terdiri dari tugas-tugas lain dapat berupa fase atau aktivitas. Dan untuk yang kedua yaitu primitive text, di mana tugas-tugas tidak terdiri dari tugas-tugas yang lain. Di primitive text ini kita akan mendefinisikan mengenai durasi, start date, dan finish date. Untuk membedakan antara summary text dan primitive text di Microsoft Project,
Yang perlu kita lakukan pertama yaitu dengan memblok tugas-tugas yang kita inginkan sebagai primitive text. Lalu kita pilih menu task dan kita pilih indent task. Di sini yang sebagai summary text-nya adalah analisa dan desain sistem dan juga desain aplikasi. Untuk desain aplikasi kita pilih primitive text-nya dan kita pilih indent text. Oke, seperti ini. Kita bisa sort in atau sort out summary text-nya. Lalu setelah summary text dan primitive text-nya terdefinisikan, kita isikan semua durasinya. Sudah terisi semuanya, lalu kita isikan start date-nya atau tanggal mulainya tugas dilaksanakan. Karena kita sudah mendefinisikan durasinya, ketika kita mengisikan start date-nya secara otomatis, ketika semua tugas-tugasnya, durasi, start date, dan finish date terisi, secara otomatis akan terbangun Gantt chart-nya seperti yang ada pada Gantt chart di sebelah kanan. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk menampilkan outline di masing-masing tugas. Caranya dengan memilih tombol atau menu format, lalu kita pilih sebelah sini yaitu outline number. Oke. Otomatis outline number-nya akan ditampilkan. Misal kita ingin mengubah nama yang ada di judul kolom. Caranya dengan kita blok. Lalu kita coba klik 2 kali. Kita tulis gugus tugas proyek. Enter. Ya. Kita juga bisa mensederhanakan beberapa kolom. Misal untuk text mode-nya kita akan hide. Pertama kita blok dulu kolom text mode. Kita klik kanan. Lalu hide kolom. Oke, seperti ini. Jangan lupa untuk lalu kita akan mengisi predecessor-nya. Di sini karena menganalisis sistem pembagaian merupakan langkah yang pertama, dia berarti tidak punya predecessor atau pendahulunya. Berarti kita mulai di tugas di 1.2 yaitu membuat statement of purpose. Di sini predecessor-nya yaitu tugas 1.1. Karena tugas 1.1 berada di baris kedua, untuk predecessor-nya kita isikan angka 2 dan seterusnya untuk tugas-tugas yang lain. Ketergantungan antar tugasnya disimbolkan dengan tanda panah dari tugas yang pertama ke tugas selanjutnya.
terus-menerus. Di sini dapat kita lihat ketergantungan antara tugasnya, yaitu finish to start, di mana sebuah tugas akan selesai dan memicu awal dari tugas yang lain. Jadi, finish to start itu apabila tugas selesai akan memicu awal atau mulainya tugas yang lain. Demikianlah tutorial untuk melakukan penjadwalan proyek dengan software Microsoft Project. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.